Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya akan ketemu janjian di sekitaran daerah Wates dengan salah seorang akhwat yang kemarin sempat menghubungi admin dari Mualaf Center Yogyakarta, mengajak untuk diskusi atau dialog dari agama Katolik gitu. Jadi ini mau perjalanan, kita sudah janjian, insya Allah mudah-mudahan lancar perjalanannya dan bisa segera bertemu dengan beliaunya dan bisa ngobrol lebih banyak apa yang akan disampaikan nanti. Gitu. Bismillah, mohon doanya, mudah-mudahan semuanya lancar dan bisa memberikan pencerahan untuk Mbak Tasya, namanya Mbak Tasya. Gitu. Bismillah. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Saya dan tim sudah sampai di Wates dan sudah bertemu dengan Mbak Tasya. Jadi sudah sempat ngobrol-ngobrol. Mbak Tasya ini sebelumnya Kristen nggak ya? Iya, Kristen Nasrani. Dan saat ini memang domisili tinggal ada di Wates dan kerja juga dekat sini. Dan tadi sempat mengutarakan niatnya untuk masuk Islam, betul ya? Betul. Mbak Tasya? Iya. Ini saya mau tanya dulu sebelumnya, Mbak Tasya nih mau masuk Islam ada paksaan enggak? Nggak ada kalau itu. Nggak ada. Nggak ada, ya. Apa yang membuat Mbak Tasya tertarik dengan Islam? Melihat Islam tuh kayak apa kok sampai pengen masuk Islam? Kayak tenang gitu hawanya. Dilihat suasananya tuh adem rasanya gitu. Kalau dari saya. Oke. Tadi sempat ngobrol juga, ternyata sudah ikut sholawatan juga. Iya, sudah. Kenapa kok bisa pertama kali? Kapan itu? Pertama kali itu sekitar bulan lalu kalau nggak salah. 2 bulan lalu. Ikut sholawat? Iya. Gimana? Ya rasanya kayak pertama kali itu kok gini rasanya, kok enak banget hawanya gitu. Hatinya juga ikut tenang gitu, yang awalnya pengen masalah atau gimana, tahu-tahu tenang aja gitu. Meskipun belum tahu apa-apa gitu. Sudah belajar apa aja nih? Kalau sekarang belajarnya baru cara wudhu, cara sholat, sama ikro udah. Ikro, udah mulai belajar ikro juga? Iya, Masya Allah. Kalau orang tua nggak di sini, nggak di Jogja? Iya, orang tua di luar Jawa. Oh, di luar Jawa. Iya. Tadi sempat ngobrol juga ya, orang tua sebetulnya tidak menyetujui gitu ya. Benar. Tapi Mbak Tasya sendiri sudah yakin, sudah mantap dan sudah siap dengan apapun nanti konsekuensinya. Iya, gitu ya. Siap. Dan nanti mungkin tidak langsung ngomong ke orang tua ya. Benar. Tapi nanti juga pelan-pelan di Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena kita lokasi dekat dengan rel kereta api, jadi dari tadi lalu lalang rel kereta ya, jadi keretanya dari tadi bolak-balik gitu ya, mondar-mandir. Nah, alhamdulillah hari ini saya berkesempatan ketemu dengan Mbak Tasya dan insya Allah Mbak Tasya sudah yakin, sudah mantap, maka tidak perlu ditunda lagi, cepat atau lambat sama saja. Yang penting Mbak Tasya mempersiapkan diri, mempersiapkan mental dan mempersiapkan bagaimana caranya nanti untuk bisa tetap berhubungan baik dengan orang tua, punya tetap hormat sama orang tua, tetap sayang sama orang tua walaupun berbeda keyakinan gitu ya. Karena bagaimanapun juga orang tua ini orang-orang yang berjasa di dalam hidup Mbak Tasya gitu ya. Jadi tetap dijagalah hubungannya, insya Allah. Tapi karena ini pilihan dan keyakinan ini juga dilindungi oleh undang-undang hukum positif di negara Indonesia, maka tidak ada hal-hal yang perlu ditakutkan Mbak Tasya. Karena dilindungi oleh undang-undang, jadi ini menjadi hak mutlak dari Mbak Tasya untuk memilih agama, gitu ya. Cuma sebentar.
tapi ya terasa punya juga kalau balik pun itu ke oh bener kayak tadi lebih Benar. Kereta lagi. badan anak Udah. Mbaknya jadi saksi. kanan Mbak Bella. Mbak Bella ingat apa? Berarti Kalau daerah Mbak Hati. Bella ingat apa? katanya maksudnya Bon Romo tapi nek apa namanya itu ngambil kan Dah. Bon Romo itu lingkupnya besar pecah Ini Mbak Bella. Bila saya ingetin sate Sate Mbak Bella. Sudah? Oke. Alhamdulillah. Ini tadi sempat jeda karena kita menunggu ada tim dari Wates. Ini ada Mbak Bella samping saya, dibawain kerudung karena saya nggak bawa tadi ya, qadarullah. Di mobil juga nggak ada, udah dicari. Jadi ini pakai pasmina dari Mbak Bella. Makasih ya Mbak sudah diantarkan. Sekali lagi saya tanya ya Mbak Tasya, sudah yakin? Sudah mantap betul. Nggak ada yang maksa ya? Nggak ada. Nggak ada ya, wajah-wajah di sini ada yang maksa enggak? Nggak ada ya. Oke. Baik, kalau gitu ini saya tuntun syahadatnya hari ini, untuk legalitasnya nanti menyusul gitu ya. Legalitas itu surat surat keterangan masuk Islam. Itu yang nanti akan dipergunakan untuk mengganti kolom agama di KTP. Jadi ini proses pensyahadatannya dulu ya. Iya. Sudah yakin ya? Sudah Bismillah. Mbak Bella ikuti saya tuntun pelan-pelan aja, didengarkan baik-baik, Iya. nggak usah buru-buru. Oke? Oke. Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu 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 Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Allah. dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Selamat datang sister baru ini, Mbak Tasya. Silakan Mbak Bella kalau mau memberi selamat. Jadi ini Mbak Bella domisili di sini ya, di Wates. Nah, nanti bisa sama Mbak Bella saya titip untuk bimbingan belajar wudhu, sholat, dan nanti setelahnya mungkin bisa lanjut ke ikro gitu, karena saya sendiri ada di Bantul, jadi kalau kesini agak makan waktu. Mbak jenengan juga ya, karena kesibukan bekerja juga di area bandara, jadi kan lebih dekat dengan Mbak Bella nanti gitu ya. Nanti sama Mbak Bella ya untuk bimbingannya ya. Gitu. Nanti jangan sama Masnya, sama Mbak Bella aja. Siap. Sama Masnya nanti. Iya, nanti. Gitu. Gimana, sudah lega? Udah tegas. Sudah senang ya? Iya. Ingat setelah ini tugasnya Mbak Tasya belajar menjalankan perintah dan syariat Islam sebagaimana mestinya. Kalau kemarin ke gerejanya seminggu sekali, nah kalau sekarang sehari berapa kali? 3 kali kok. 5. Oh, 5 kali. 5 kali. Nanti dijelaskan ya. Nanti saya bawakan buku bimbingannya juga. Nanti saya susulkan beserta paket bingkisan untuk Mbak Tasya nanti ya. Terima kasih. Nanti sehari 5 kali yang harus dikerjakan, yang wajib. Itu belum nanti yang sunnah gitu ya. Pokoknya fokus dulu untuk belajar sholat 5 waktu, jangan tinggal tepat waktu kalau bisa ya, dan harus bisa. Dipaksa harus bisa gitu. Oke. Gimana, ada yang mau disampaikan setelah syahadat tadi, setelah ngobrol-ngobrol? Rasa lega. Udah kesampaian. Nanti untuk ngomong sama orang tua pelan-pelan ya, biar orang tua juga nggak kaget. Ya pasti kaget sih, cuma nanti kan ada apa step by stepnya gitu ya. Tetap Mbak Tasya harus kuat, siapkan diri, siapkan mental gitu ya. Entah kalau nanti orang tua marah-marah ya didengarkan saja, jangan dibantah, karena itu bentuk dari rasa
kecewa, mungkin marah, emosi gitu ya, tetap diterima saja, tidak usah dibalas gitu ya, selama tidak mengancam keselamatan diri Mbak Tasya, nggak apa-apa gitu ya. Nanti bagaimana caranya Mbak Tasya pendekatan lagi ke orang tua ya, memberi pengertian pelan-pelan. Islam itu rahmatan lil alamin, agama yang penuh dengan kasih sayang, cinta kasih. Jadi kita juga sebagai umat Islam harus mencerminkan itu. Kita punya akhlak, kita punya adab, apalagi ke orang tua walaupun beda keyakinan gitu ya. Itu pesan kami dari Mualaf Center Yogyakarta. Mbak Bella, ada yang mau disampaikan? Gimana? Ini baru lihat pensadatan atau sudah sering? Bukan sering, tapi sudah pernah. Oh, sudah pernah. Sudah pernah, tapi nggak sering. Gitu, sudah pernah, alhamdulillah. Jadi sudah berpengalaman. Kami titip ya Mbak Bella ya. Kegiatannya apa Mbak Bella sehari-hari? Saya bekerja di BMT sini sama di rumah mantu ibu di warung. Oh gitu, Masya Allah, punya warung nanti. Alhamdulillah, nanti kami titip ya Mbak Bella, minta tolong untuk dibimbing, untuk diajarin. Insya Allah nanti kami susulkan untuk bingkisan mualafnya, ada mukena dan lain sebagainya. Nah, nanti kita antarkan gitu ya, atau nanti saya titip ke Bapak. Oh ya, kemarin awalnya gimana bisa menghubungi Mualaf Center Yogyakarta ceritanya? Ceritanya itu ngomong dulu sama Mbah, memang kamu udah siap, udah yakin, segera hubungi mualaf kumpulan mualaf terdekat di situ. Suruh di searching gitu. Kemana? Searching kemana itu? Ke Google gitu, cari-cari tahu yayasan mualaf gitu. Terus ketemunya di situ, di Mualaf Center itu, langsung saya hubungin. Oh gitu. Udah lihat-lihat. Via apa itu hubungin? Via WA. WA ya? Iya, langsung nomor WA-nya. Oh, langsung nomor WA. Terus awalnya kemarin mau ngobrol dulu, diskusi dulu. Iya, awalnya diskusi dulu. Ternyata minta malah pendapatan. Ternyata sampai sini malah langsung syahadat. Alhamdulillah, gimana kesannya kemarin setelah serangkaian prosesnya sudah dilalui sampai akhirnya syahadat langsung di tempat ini, gimana? Rasanya ya campur aduk. Campur aduk. Alhamdulillah ya. Tapi berjalan dengan lancar. Nanti kita bisa janjian untuk mau legalitas kapan, saya derek Mbak Tasya waktunya ngikut aja gitu ya. Sampun? Sudah? Teman-teman yang pengen masuk Islam. Nah ya, ada pesan nggak Mbak Tasya untuk teman-teman mungkin yang sama posisinya pengen masuk Islam tapi takut, masih ragu, dan tadi kayak Mbak Tasya, nanti orang tua gimana ya gitu. Apa yang mau Mbak Tasya sampaikan? Dari saya sih, misal udah yakin dari hati, udah ada niatan, disegerakan. Itu kan kita yang menjalani. Nanti semisal ada masalah-masalah ke depan, mungkin itu memang ujiannya. Jadi kalau memang sudah yakin, udah niat, disegerakan saja. Harus siap ya, apapun siap. nanti ke depannya ya. Dulu aktif di gereja? Kalau dulu aktif di gereja itu jarang. Oh jarang? Iya. Tapi dari kecil memang Kristen? Iya, memang Kristen. Orang tua tadi sempat ngobrol kayak masnya misionaris juga atau gimana? Iya. Oh gitu? Oke. Baik. Apalagi kira-kira kenal Islam Kalau belajar Islam dari mana biasanya? Cari-cari info dari Cari-cari info dari YouTube. YouTube. Iya. Apa yang biasanya ditonton? Ditonton itu cara wudu, bacaan doanya, Al-Fatihahnya gitu, surat Al-Quran gitu. Jadi sering sudah lihat ya? Iya. Udah belajar wudu juga ya, udah bisa berarti? Pelan-pelan. Kalau dari konsep ketuhanan ya, tadi sempat kita ngobrol juga ya, kan sangat berbeda ya, Kristen dengan Islam. Iya. Dari sudut pandang Mbak Tasya sendiri seperti apa sih konsep ketuhanannya dengan Islam gitu? Apa yang Mbak Tasya lihat? Lebih simpel, maksudnya lebih kelihatan kalau di Islam gitu. Kalau di Kristen masih melewati perantara, menurut saya gitu. Kalau di Islam langsung menuju ke Allah. Ke Allah langsung ya, nggak ada perantara. Iya. Baik. Oke. apalagi bahasa Kristen juga
Oke, nanti kita lanjutkan apa? Mungkin janjian lagi untuk selanjutnya, untuk legalitasnya, dan nanti sampai kosan, ngekos ya? Iya, ngekos. Kalau sampai kosan nanti kalau orang baru masuk Islam atau mu'alaf disunahkan untuk mandi wajib, mandi besar. Pernah dengar ya? Iya, pernah. Mandi wajib biasanya tuh mandi wajib dilakukan kalau perempuan selesai haid atau selesai nifas melahirkan gitu ya, selesai nifas. Atau mungkin kalau suami istri setelah berhubungan badan itu juga diwajibkan untuk mandi wajib gitu sebelum melanjutkan untuk beribadah gitu. Nah nanti Mbak Tasya sampai kosan mandi wajib, caranya gimana? Pertama sama seperti tata cara wudhu. Jadi kalau kerannya ada di dalam kamar mandi, bismillahnya dari luar kamar mandi, jangan di dalam, tapi di luar gitu ya. Kecuali kalau wudhu di masjid mungkin ada tempat wudhu tersendiri gitu ya, itu boleh di situ baca doanya. Tapi kalau dalam toilet mau mengerjakannya, bismillahnya dari luar kamar mandi. Bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, masuk kaki kiri dulu ya. Terus dibuka kerannya, mulai semuanya dari sebelah kanan. Tangan kanan dibasuh ya, di sela-sela jari, kukunya jangan panjang ya. Dibasuh 3 kali, kiri 3 kali. Setelah itu kumur-kumur dan membersihkan lubang hidung 3 kali juga. Setelah itu muka, wajah dibasuh 3 kali. Setelah itu tangan sampai ke siku, kanan 3 kali, lalu yang kiri juga 3 kali. Setelah itu ambil air, diusap kepalanya dan daun telinga. Jadi diusap kepalanya sampai belakang sini, lalu daun telinganya juga diusap sekali. Kalau wudhu setelah itu kaki kan, kaki terakhir kan. Karena ini mandi wajib, kakinya nanti dulu, mandi dulu, diguyur mulai dari sebelah kanan ya, badan sebelah kanan diguyur, lalu sebelah kiri diguyur 3 kali. Setelah itu bersihkan semua, mau keramas, bersih semuanya, sudah sapunan semuanya sudah bersih, sudah dibilas. Mau keluar kamar mandi baru kaki, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Batasnya mata kaki dilebihkan sedikit, jadi bisa dilebihkan 3-4 jari dari mata kaki. Jadi kalau jenengan ke tempat umum yang tempat wudhunya terbuka atau semi terbuka, tidak perlu ngangkat sampai atas ya, karena yang diwajibkan atau yang disarankan adalah mata kaki dilebihkan sedikit. Jadi cukup diangkat sedikit saja di atas mata kaki, 4 jari saja. Basuh kanan 3 kali, lalu kiri 3 kali. Selesai. Setelah itu keluar dari kamar mandi, kaki kanan dulu ya, baru sholat. Mbak belum bisa bacaannya, enggak apa-apa, gerakannya dulu dihafal, gerakannya, bacaannya sambil ditempel di tembok, jenengan sambil lihat sambil baca, enggak apa-apa, karena ini dalam rangka proses belajar gitu ya, nggak apa-apa. Ditempel Mbak di tembok, nanti saya tulis gitu ya dari YouTube atau gimana, ditulis di tembok, saya ngadep ke kiblat arah barat, terus itu ditempel, nggak apa-apa, sambil baca gitu ya. Dan sambil dihafalkan gerakannya ya, nanti di YouTube ada caranya seperti apa, ada gitu, nanti pelan-pelan gitu ya. Nanti untuk bacaannya Mbak, kalau bacaannya belum bisa gimana ya, diganti dengan kalimat-kalimat tahmid, tasbih, itu boleh ya, subhanallah, Allahu akbar, itu boleh diganti itu dulu karena belum bisa ya. Oke. Gitu. Udah tadi udah. Mau disampaikan lagi. Apa yang mau disampaikan lagi? Kita nungguin. Belum ada. Teman banyak yang muslim ya? Banyak. Muslim semua, rata-rata teman. Teman-teman yang mualaf banyaknya. Yang mualaf ada nggak temennya? Nggak ada. Nggak ada? Kebetulan asli Islam. Oh semuanya Islam? Iya, asli Islam. Kamu sendiri yang Kristen? Iya. Terus gimana keseharian kamu, kan Kristen sendiri, temen semuanya muslim, gimana? Kamu ngelihatnya gimana? Ya kayak muslim pada umumnya aja. Maksudnya kamu kan berinteraksi dengan teman-teman muslim ya? Apa yang kamu lihat selama ini? Merekanya, kamu dibully nggak kan jadi minoritas? Enggak. Lebih ke akrab sih. Lebih ke akrab. Mereka friendly Iya, gitu ya? friendly aja. Oke. Menerima dengan baik. Menerima dengan Iya. baik. Harapannya belum
harapannya ke depan gimana nih? Lebih istiqomah aja. Istiqomah. Ya. Tahu istiqomah kamu? Iya. Ya mudah-mudahan kedepannya nanti bisa segera apa ya, orang tua juga bisa menerima ya, harapannya menerima keputusan Mbak Tasya untuk memeluk Islam. Baik, ada yang mau disampaikan Mbak Bella yang sudah boleh? Sedikit saja ya. Ini sebentar, saya tempel dulu, maaf ya Mbak. Oke. Sedikit saja ya dari saya, selamat datang di saudara-saudara muslimah. Semoga mbaknya nanti menemukan lingkungan yang tepat untuk belajar, yang benar-benar mengajarkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bukan seperti mungkin kebanyakan orang yang selama ini menjadi isu-isu yang tidak baik. Seperti itu saja. Terima kasih Mbak Bella. Dan semangat belajar ya. Semangat belajar, no. Udah disemangatin. Semangat, Oh ya, belajar. sama-sama belajar, soalnya saya juga sendiri sampai sekarang masih belajar terus. Sama saya juga Mas. Ya, Kita semua sedang belajar ya, terus. Oh iya, oke. Baik. Terima kasih Mbak Bella, pesan-pesannya nanti saya titip-titip juga, karena yang dekat dengan Mbak Tasya nanti Mbak Bella, saya terkendala jarak yang cukup jauh, jadi nanti belajar sama Mbak Bella ya, Iya. yang semangat, jangan males, karena kalau males nanti ngejarnya susah, malah makin jauh. malah makin jauh, betul. Kadang kita tuh kalah sama rasa malas ya, padahal tadi saya dapat wejangan dari guru saya ya, guru tahsin itu. Beliau mengatakan dulu tuh ada seorang perawi hadis ya, Imam Bukhari. Beliau itu pernah diboikot oleh orang-orang di sekitarnya. Satu kota malah memboikot dia. Tidak ada yang mau belajar sama dia. Beliau guru. Beliau menuliskan hadis gitu ya, ilmu hadis. Tidak ada yang datang untuk belajar. Padahal biasanya banyak, karena dia diboikot waktu itu. Tapi ada satu muridnya yang selalu datang. Muridnya yang selalu belajar ke dia. Datang. Di mana dia datang. Bahkan satu kota memboikot, muridnya ini selalu datang. Dan Masya Allah ya, sampai sekarang namanya masih sering disandingkan oleh para perawi ya, guru dan murid ini. Jadi Imam Bukhari dan satu lagi Abu Hurairah. Jadi dua orang ini yang namanya kadang selalu bersandingan dalam riwayat-riwayat hadis gitu. Masya Allah, itu apa ya, hikmah yang bisa kita ambil tuh kadang, bahkan guru, seorang guru gitu ya, meluangkan waktu, nggak lihat situasinya, nggak lihat kondisinya dia bagaimana, walaupun hanya satu yang datang, beliau tetap mengajar. Itu jadi kayak tamparan ya buat kita ya. Bahkan cuma sendirian aja dia masih semangat untuk belajar gitu. Bagaimana semangatnya seorang guru dan seorang murid ini yang Masya Allah namanya sampai sekarang masih terus kita dengar dan kita tahu gitu, sebagai periwayat hadis. Masya Allah, luar biasa itu makanya jadi motivasi, jadi tamparan juga buat kita bahwa yang namanya belajar, semangat itu jangan pernah sampai kendor, jangan kalah dengan rasa malas. Engkau udan siti, grimi siti, rasa mangkat lah gitu kan, biasanya gitu ya, biasanya gitu, aduh mendung ya, nah itu turu ya gitu ya, biasa kita kalah dengan hal-hal yang seperti itu. Ternyata Masya Allah memang contoh-contoh dari generasi-generasi yang dulu, generasi terdahulu, para sahabat, tabiin gitu, itu Masya Allah luar biasa. Jadi ini saya pesan juga ke Mbak Tasya, jangan malas nanti ya untuk belajar sama Mbak Bella. Mbak Bella juga semangat ya untuk bisa terus sabar dalam mengajarkan mungkin orang-orang yang memang butuh untuk belajar gitu. Terima kasih. Ya sudah.
Mungkin itu ya untuk hari ini. Terima kasih. Nanti sampai ketemu lagi Mbak Tasya. Kita janjian lagi. Terima kasih juga sekali lagi untuk Mbak Bella yang sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya hari ini. Mohon maaf dadakan. Nanti kalau yang ke Jogja monggo silahkan bisa mampir ke tempat kami. Alhamdulillah, untuk hari ini kami selesai, pensyahadatan juga berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Mbak Tasya bisa istiqomah, bisa kafah menjalankan setiap perintah dan syariat Islam sebagaimana mestinya. Dan mudah-mudahan Allah juga mudahkan langkahnya dalam proses belajar ke depan, dan Allah kuatkan untuk setiap menghadapi ujian-ujiannya nanti. Gitu, karena tidak dikatakan seorang itu beriman sebelum dia diuji, kata Allah. Jadi jangan senang kalau nggak diuji gitu. Bisa jadi itu juga jadi apa ya, hukuman buat kita. Saat kita diuji harus benar-benar kuat. Allah pasti membantu gitu ya. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk semuanya yang selalu mendukung dan support dari dakwah Mualaf Center Yogyakarta. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terus dalam lindungan Allah. Dan akhir kata, jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Mirianawati Nubatunis. Sekarang saya sudah menjadi salah satu mualaf yang dituntun oleh Mualaf Center Yogyakarta. Perasaan saya sangat lega, semuanya berjalan dengan baik. Sudah tercapai ini menjadi mualaf. Harapannya ke depan semoga saya lebih istiqomah lagi menjalankan syariat-syariat Islam dengan baik. Dan untuk teman-teman yang ingin mau masuk Islam, jangan takut. Kalau memang sudah niatnya, jalankan saja, karena itu kita yang menjalani ke depannya. Apapun itu yang pengen kalian mau, lanjutkan, jangan takut